Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan cos X. Ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas persamaan sin X. Oke, kita mulai ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan sin X. Cara menyelesaikan sin X sama dengan sin alfa terbagi menjadi dua rumus yang dua-duanya harus kita gunakan ya. Di rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Sementara rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Kenapa ini terbagi menjadi dua rumus? Karena nilai sin yang positif ada di dua kuadran, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Ini mewakili kuadran 1 dan yang ini mewakili kuadran 2. Begitu pula dengan persamaan cos X. Kalau cos X sama dengan cos alfa, maka kita bisa mencari nilai X-nya menjadi dua rumus. Kenapa? Karena nilai cos X positif ada di kuadran 1 dan 4. Kalau yang di kuadran 1, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Untuk yang di kuadran 4, sambil kita review lagi materi trigonometri sebelumnya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 4, kalau kita mau ngambil si sudut di sini, ini sama saja dengan sudut negatif. Maka persamaan cos X-nya yang satunya X sama dengan alfa tambah K kali 360, ini di kuadran 1, yang di kuadran 4-nya adalah min alfa ditambah K dikali 360. Itu dia rumus untuk mencari nilai X pada persamaan. Oke, karena konsep pengerjaannya tidak terlalu jauh berbeda dengan persamaan sin X, maka contoh soalnya yang saya naikkan tingkatannya lebih tinggi dari contoh soal yang sebelumnya ya. Jadi contoh yang pertama, ini dia soalnya. 2 cos 3x min pi per 6 tambah 1 sama dengan 0. Untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah ini kita selesaikan dulu, kita rapikan dulu bentuknya ya. Jadi 2 cos 3x min pi per 6 sama dengan min 1. Jadi cos 3x min pi per 6 sama dengan min setengah. Kalau kalian mau mengerjakan langsung dalam pi, boleh silahkan. Atau kalau ada yang merasa kesulitan, Bu, kayaknya saya ngeliat pi itu gimana gitu, boleh diganti dengan derajat dulu. Nanti terakhir baru kita balikan lagi ke pi. Misalkan ini kita ganti jadi derajat dulu ya. Pi per 6 itu sama dengan 180 bagi 6 ya. 180 bagi 6. Oh, langsung ya. Nilai cos yang min setengah adalah kuadran 2 misalkan, cos 120. Nah, dari sini baru kita bagi dalam dua rumus. Yang pertama, 3x min 30 sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Yang satunya lagi adalah 3x min 30 sama dengan min alfa ya, min 120 ditambah K kali 360. Baru kita sederhanakan, kita tinggalkan X-nya sendiri di ruas kiri. Berarti 3X sama dengan 120 tambah 30. 150 tambah K kali 360. Berarti X-nya tinggal kita bagi 3 semua ya. 50 ditambah K dikali 120. Nah yang ini 3X sama dengan min 120 tambah 30. Berarti min 90 tambah K kali 360. Maka X-nya sama dengan min 30 ditambah K dikali 120. Baru kita cari nilai X-nya dengan menentukan nilai K-nya. Yang pertama, kalau K-nya 0, maka nilai X-nya 50. Yang kedua, kalau K-nya 1, nilai X-nya berarti 170. Kalau K-nya 2, masih mungkin ya. Berarti X-nya sama dengan 290.
Sudah ya kalau K-nya 3 tidak memenuhi interval yang diminta. Maka kita lanjutkan ke yang sebelahnya. Kalau K-nya 0 maka nilai X-nya negatif, tidak perlu. Berarti kita coba K-nya 1. Maka nilai X-nya sama dengan min 30 tambah 120. 90 ya. Kalau K-nya 2 berarti X-nya sama dengan 210. Kalau K-nya sama dengan 3 maka X-nya sama dengan 330. Setelah ini baru kita rubah semuanya ke dalam pi. Langsung ya, 50 itu sama dengan 50 per 180 ya, atau 5 per 18 pi. Kalau 170 berarti 17 per 18 pi. Yang ini 29 per 18 pi. 90 sama dengan setengah pi ya, 210 berarti sama dengan dibagi 30. Nah, 330 per 180, 11 per 6. Oke, karena kita sudah dapat semuanya, tinggal kita urutkan himpunan penyelesaiannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama 5 per 18 pi, terus setengah pi, 17 per 18 pi, 7 per 6 pi, 29 per 18 pi, yang terakhir 11 per 6. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Saya akan menjelaskan dulu tentang cara mengubah nilai sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Kenapa? Karena ada beberapa soal yang harus kalian rubah nanti, tadinya sin menjadi cos atau kebalikannya, tadinya cos menjadi sin. Sebelumnya kita lihat dulu contoh yang sederhana aja deh. Sin 30. Nilainya sin 30 itu sama dengan nilai cos 60 atau sama juga dengan nilai cos 300. Benar ya? Tapi ini sin, yang ini cos. Nah, gimana sih cara ngerubahnya? Langkahnya yang pertama adalah kalian harus tahu, misalkan sin 30 ini nilainya kan positif. Maka kalau kalian mau merubah jadi cos, kalian harus lihat nilai cos yang positif ada di kuadran berapa saja. Misalkan cos itu yang positif ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Maka yang tadinya sin 30 kita akan rubah jadi cos. Ingat ya, kalau kita mau ubah jadi dari sin jadi cos atau cos jadi sin, kita punya alat bantu 90 atau 270. Tapi kalau tidak berubah, kita bisa pakai 180 atau 360. Ingat-ingat lagi tentang sudut berelasi semester lalu. Nah, ini lagi ya, kita lanjut ya. Sekarang nilai cos yang di kuadran 1. Berarti kita bisa pakai 90 ya. 90 dikurang 30. Nanti ini kan kita coret ya, cosnya berubah jadi sin 30 sama nilainya gitu. Atau bisa juga di kuadran 4 karena cos positif di kuadran 4. Maka kita gunakan 270 ditambah 30. Tuh, bisa ya. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan. Ini dijabarkan satu persatu nih. Misalkan dari sin kita rubah jadi cos, sama seperti yang tadi. Berarti karena sinnya positif, maka kita bisa pilih kuadran 1. Kuadran 1 itu 90 dikurang A. Atau kuadran 4. Berarti 270 ditambah A. Contoh yang kedua, kalau sinnya negatif atau min sin A, maka kita cari nilai cos yang negatif ada di kuadran 2 dan 3. Berarti kalau di kuadran 2, 90 ditambah A. Kalau di kuadran 3, 270 dikurang A. Sekarang kalau min cos A, mau kita rubah jadi cos yang tadinya negatif, berubah jadi positif. Nah, karena fungsi trigonometrinya tidak berubah, dari cos jadi cos lagi, maka kita bisa gunakan 180 atau 360. Ingat ya, nilai cos yang negatif ada di kuadran 2 atau 3. Berarti kalau di kuadran 2, 180 dikurang A. Kalau di kuadran 3, berarti 180 ditambah A.
Paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau kita rubahnya ke dalam sin, misalkan cos akan kita rubah dalam sin. Cosnya positif, berarti kita ingat sin positif itu ada di kuadran 1 atau 2. Kalau di kuadran 1 berarti 90 dikurang A. Kalau di kuadran 2, sin ya, berarti sin 90 ditambah A. Sekarang kalau min cos A, cosnya nilainya negatif, berarti kita cari juga nilai sin yang bernilai negatif. Ada di kuadran 3 atau di kuadran 4. Kalau di kuadran 3 berarti sin 270 dikurang A. Kalau di kuadran 4 berarti 270 ditambah A. Yang terakhir, min sin A dirubah menjadi sin. Kayak tadi ya, sin yang nilainya negatif ada di kuadran 3 atau 4. Karena fungsinya tidak berubah, kita pakainya 180 atau 360. Di kuadran 3 berarti 180 ditambah A. Di kuadran 4 boleh 360 dikurang A, atau boleh juga sudut negatif. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Misalkan cos 45 dikurang 3x dikurang sin x plus 15 sama dengan 0. Tentukan nilai x-nya untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360. Sekarang kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi cos 45 dikurang 3x sama dengan sin x tambah 15. Nah, untuk soal ini boleh kalian rubah dua-duanya menjadi cos, boleh juga dua-duanya menjadi sin. Tapi karena bagian ini kita lagi membahas cos, maka ini akan saya rubah jadi cos ya. Ingat lagi yang sebelumnya saya sudah ajarkan. Yang ini tetap cos 45 dikurang 3x. Yang ini sin x plus 15 kita akan rubah jadi cos. Kalau sinnya positif, maka kita cari nilai cos yang positif. Boleh di kuadran 1, boleh juga di kuadran 4. Supaya lebih gampang, kita rubah di kuadran 1 aja kali ya. Jadi 90 dikurang A nilainya ini. Jadi sekarang bentuknya cos 45 dikurang 3x itu sama dengan cos, langsung ya, 90 dikurang 15 itu sama dengan 75 dikurang x. Kalau sudah sama-sama cos, berarti tinggal kita lanjutkan menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama, 45 dikurang 3x sama dengan 75 dikurang x ditambah k dikali 360. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti tinggal kita rubah menjadi 45 dikurang 3x sama dengan min 75 plus x, negatif dia ya, ditambah k dikali 360. Baru kita sederhanakan sebelah sini dulu. Kita pindahkan x-nya ke ruas kiri selain x ke ruas kanan. Berarti min 3x ditambah x jadinya min 2x. 75 dikurang 45 jadinya 30. Ditambah k dikali 360. Nah, sekarang x-nya berarti semuanya kita bagi min 2 ya. Min 15 min k dikali 180. Yang sebelah kanan, x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sisanya ke ruas kanan. Berarti jadi min 4x sama dengan min 120 ya, ditambah k dikali 360. Semuanya kita bagi min 4. Berarti x sama dengan 30 dikurang k dikali 90. Baru kita tentukan nilai k-nya untuk mendapatkan si x. Kalau k-nya kita coba 0, coba 1, coba 2, nanti x-nya akan nilainya negatif. Maka kita coba nilai k-nya negatif ya. Misalkan negatif 2. Berarti nilai x-nya min 15 min 2 kali 180 atau 360 dikurang 15 ya. 345. Tahu k-nya sama dengan min 1. Maka nilai x-nya sama dengan 180 dikurang 15. Itu 65. Kalau
K-nya 0 sudah negatif ya, berarti sudah tidak perlu dilanjutkan. Kita lanjut ke yang sebelah kanan. Sekarang coba dihitung. Kalau K-nya 0, masih mungkin ya. Kalau K-nya 1 negatif, berarti kita coba mulai dari yang negatif. Misalkan K-nya min 4. Kalau min 4 berarti X-nya 360 ditambah 30 ya. Jadi ya 390 tidak memenuhi ya, karena tidak ada di intervalnya. Berarti kita mulai dari min 3. Kalau min 3 berarti 270 ditambah 30 300. Kalau K-nya min 2 berarti 180 tambah 30, jadi X-nya 210. Kalau min 1 berarti 90 tambah 30. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 30. Itu ya. Jadi semua nilai X-nya kita udah dapat, baru kita kumpulkan dalam hitungan penyelesaian dari yang paling kecil 30, 120, 165, 210, 300, akhir 345. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Skoology. Bagi yang masih bingung atau belum paham bisa komen di bawah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.